Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat video ini. Semoga apa yang saya ceritakan bermanfaat bagi kalian dan menambah wawasan baru buat kalian seputar misteri. Dan semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Saya di sini akan menceritakan tentang keranda tua. Suatu malam dalam rapat pengurus masjid memutuskan untuk mengganti keranda kayu dengan keranda baja ringan yang sedang tren saat ini, karena dirasakan keranda kayu sudah ketinggalan zaman dan sangat berat untuk memikul jenazah. Maka diputuskanlah untuk mempensiunkan keranda kayu tersebut. Meski keranda yang terbuat dari kayu jati itu masih terlihat kuat dan tidak ada yang lapuk, tapi harus menggantinya. Nah, yang saya tahu, keranda kayu itu memang sudah ada sebelum aku lahir, tahun 1996. Dari dahulu, warga komplek perumahanku memang menggunakan keranda itu. Tidak ada yang tahu sejak kapan keranda itu dipakai. Ayahku bilang, sejak kecil warga di sini sudah memakai keranda itu. Sempat aku tanyakan pada kakekku. Beliau hanya mengatakan sejak pindah ke komplek ini tahun 1955 sudah ada keranda ini. Melalui rapat pengurus masjid memutuskan mengganti keranda tersebut. Keranda baru akhirnya dipesan dan datang 2 minggu kemudian. Keranda baru ini ditaruh di gardu pemakaman komplek ini, menggantikan posisi keranda yang lama. Sedangkan keranda lama dipindahkan di bawah pohon beringin di dalam area makam tanpa atap, dibiarkan kehujanan dan kepanasan. Di sini belum ada rencana mau dipindahkan atau gimana diapakan keranda lama ini. Apakah mau dibakar atau dibongkar, belum ada kepastian. 1 minggu kemudian, ku dengar dari siaran masjid ada berita duka yang cukup mengagetkan. Tante Susi, begitu warga komplek perumahan ini memanggilnya. Ia adalah salah satu warga dari komplek perumahanku yang sudah lama karena pergi merantau. Hari ini dikabarkan meninggal dunia karena kecelakaan kendaraan di Jakarta. Kabarnya di Jakarta. Nah, kabar yang lain menceritakan bahwa Tante Susi ini di Jakarta dia menjadi mafia prostitusi dan mucikari. Jenazahnya rencananya akan dibawa pulang ke kampung halamannya. Jadilah Tante Susi sebagai jenazah perumahan kami. Sejak ada kabar itu, rasanya suasana di komplekku berubah menjadi mencekam karena dikait-kaitkan dengan profesi almarhum semasa hidupnya, bukan orang baik-baik. Pada sore harinya jenazah tersebut datang di rumah. Kemudian keluarganya dan jenazah
diinapkan semalam, dan saat itu semalam juga banyak warga yang datang melayat dan menunggu jenazah itu sambil mengirim doa. Keesokan harinya jenazah Tante Susi siap dimakamkan dengan keranda baru tersebut, dengan digotong 6 orang, 2 di depan, 2 di tengah, dan 2 di belakang. Mereka saling bergantian dengan yang lain, dan banyak warga yang mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Singkat cerita, pada malam harinya suasana komplek perumahanku sepi sekali. Konon warga enggan keluar rumah. Bermula dari cerita kondisi jenazah Tante Susi. Entah dari mana sumber cerita tersebut. Menurut orang yang sempat melihat jenazah Tante Susi sebelum dimakamkan, kondisi jenazah rusak, penuh luka, tusukan, dan mulai membusuk. Sepertinya matinya bukan karena kecelakaan, seperti yang dikabarkan. Pada malam itu, sekitar jam 2 malam, aku pulang dari rumah temanku di komplek perumahan sebelah yang berjarak 300 meter dari rumahku. Dan kebetulan aku lewat depan rumah keluarga Tante Susi itu. Aku sendirian dan berjalan kaki. Setelah melintas rumah almarhum itu, aku merasa ada banyak orang di belakangku. Namun tidak ada suara sedikit pun. Suasana tetap sunyi, senyap. Seketika aku menengok ke belakang, melihat sejumlah orang sedang menggotong keranda jenazah. Langsung bulu kudukku berdiri. Siapa yang meninggal lagi? Lalu mengapa harus dikubur tengah malam begini? Lalu aku teruskan langkahku pulang dengan jantung yang terus berdebar kencang. Sampai di rumah, ku ambil kunci di dalam saku celanaku. Tapi celakanya, karena gugup dan gelap, aku kesulitan melihat satu kunci yang tepat dari 5 anak kunci. Mau tak mau, akhirnya rombongan pengiring jenazah itu lewat depan rumahku. Syukurlah mereka hanya lewat. Mungkin jenazah beneran yang mau dimakamkan, pikirku. Namun yang aneh, dari sekian banyak orang yang mengiringi jenazah itu tidak terdengar derap langkah kaki. Semua sunyi. Tidak ada suara bicara, semua diam dan lewat begitu saja. Karena penasaran, aku memberanikan diri melihat rombongan pengiring jenazah setelah lewat depan rumahku. Tiba-tiba rombongan pengantar jenazah itu berbelok ke halaman rumah Cokro. Aneh. Namun di saat malam itu aku enggan menyelidiki lebih lanjut karena rasa takut. Aku putuskan masuk rumah dan tidur. Jam 5:30. Lalu jam 5:30 pagi aku dibangunkan. Ibuku meminta aku segera datang untuk membantu persiapan pemakaman tetanggaku. Ibuku mengabarkan bahwa Pak Cokro telah meninggal jam 2 tadi malam. Sejak saat itulah, jika ada warga yang meninggal dunia beberapa hari sebelum meninggal, selalu muncul penampakan pengiring jenazah tengah malam. Beberapa warga komplek mengaku melihatnya, bahkan ada yang melihat penampakan Tante Susi dalam rombongannya pengiring jenazah tersebut. Dan setiap kali rombongan pengiring jenazah itu berhenti di sebuah rumah warga, bisa dipastikan
Keesokan harinya, salah satu penghuni rumah tersebut ada yang meninggal dunia. Kejadian ini terus berlangsung hingga kini. Sudah 8 kali penampakan pengiringan jenazah itu muncul bersama penampakan Tante Susi. Dan semuanya berakhir dengan meninggalnya salah satu penghuni rumah yang disatroni pengiring jenazah, yang disamperin pengiring jenazah. Hal ini membuat resah warga komplek, dan setiap ada warga yang melapor melihat penampakan pengiring jenazah, maka warga komplek langsung dicekam ketakutan. Hingga akhirnya ketua RT kami memanggil orang pintar untuk mengetahui apa yang terjadi. Akhirnya dari orang pintar tersebut, dia mengatakan bahwa semua yang terjadi ada hubungannya dengan keranda tua itu. Menurut orang pintar tersebut, ia meminta agar warga kembali menggunakan bagian dari keranda lama dan menyimpan keranda lama dalam gardu hingga usang dan lapuk dengan sendirinya. Akhirnya warga kembali menaruh keranda lama di gardu makam dan kembali memakai kayu pemikul keranda lama pada keranda baru. Sejak saat itu tidak ada lagi teror pengiring jenazah di komplek perumahan. Nah, itulah cerita kisah horor keranda tua. Bagi kalian bisa mempercayai atau tidak hal-hal mistis di dalam sebuah cerita yang sudah banyak. Itu tergantung dari kalian sendiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.